saya cuma dengar malam di sini. Tapi udah teman-teman yang lain kesini juga mau waktu itu. Ya sebelum sih nggak bisa. Ini saya cerita, Ya karena itu juga Satu hal saja ya yang ingin saya berikan bahwa Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ya ayat 99 dan 100. Ternyata kata Allah, mayoritas orang-orang yang berada dalam kubur itu menyesal dan mereka ingin dikembalikan ke dunia. La'alli a'malu shalihan qala rabbirji'un ya. Dari surat 23 ayat 99 dan 100. Mereka qala rabbirji'un, mereka mengatakan ya Allah kembalikan kami ke dunia, kembalikan kami ke dunia. Tapi kan ini permintaan yang nggak mungkin dikabulkan ya. Tapi mereka terus ingin dikembalikan ke dunia. Mereka mengapain dikembalikan ke dunia? Mereka mengatakan ingin melakukan amal-amal soleh yang kami dulu abaikan. Jadi manusia yang sudah meninggal ingin dikembalikan ke dunia bukan urusan dunia, tapi ingin beramal soleh. Tapi kan mereka sudah nggak mungkin lagi bisa beramal kan ya. Nah, kita nggak tahu ya keluarga kita yang sudah mendahului kita apakah mereka di kuburnya bahagia atau termasuk orang yang menyesal ya. Tetapi ya Allah Maha Adil, Allah Maha Baik. Kata Allah, gak masalah mereka menyesal dalam kubur, tapi bisa dibantu oleh kita ahli waris. Bantu ahli warisnya. Nabi mengatakan dalam hadisnya orang yang dalam kubur itu seperti orang yang mau tenggelam di lautan. Ya, bayangkan dia. Jadi orang yang terombang-ambing mau tenggelam di lautan. Kan mereka butuh penyelamat ya supaya tidak tenggelam. Ya. Nah, jadi kita nggak tahu nasib mereka dalam kubur, tetapi Allah katakan jangan berkecil hati. Orang yang sudah meninggal dunia sudah berhenti berbuat dosanya, tapi tidak berhenti beramal soleh. Ya, itu maha baiknya Allah ya, orang yang berbuat dosa, orang yang meninggal itu berbuat dosa sudah berhenti, tapi beramalnya tidak berhenti. Gimana caranya? Nah, kalau bahasa Nabi kita kasih pelampung, ya. Kita kasih pelampung kepada orang yang sudah meninggal dunia supaya selamat di sana. Nah, dalam bahasa ayat tadi supaya mereka tidak terus ingin dikembalikan ke dunia. Ya, Bu ya kalau yang namanya ingin cepat kembali berarti kan sama nggak betah kan ya. Tapi kalau orang betah kan pasti tidak ingin kembali ya. Jadi mudah-mudahan bisa jadi orang meninggal dunia di minggu pertama, minggu kedua nggak betah dalam kuburnya, tetap aja ingin kembali ke dunia. Tapi karena kita bantu kirim kebaikan, kita bantu kirim pelampung, akhirnya lama-lama mereka betah di sana. Ya, kita ingin mereka merasa betah di sana. Nah kalau sudah betah berarti kuburnya jadi taman-taman surga. Ya, jadi kata Nabi kubur itu ada dua, ada bisa jadi taman surga, ada bisa jadi jurang api neraka. Ya. Nah, kalau jurang api neraka itulah mereka ingin kembali ke dunia karena ingin berbekal dulu. Ya, tapi kalau sudah di taman surga mereka betah di sana. Ya, mereka betah di sana. Nah, apa pelampung yang bisa kita kirim ke sana? Ya. Pelampung yang pertama yang kita bisa kirim untuk membantu mereka, ya, yang bahasa Nabi tadi seperti orang yang mau tenggelam di lautan ya. Pelampung pertama adalah jangan pernah berhenti berdoakan. Ya, doanya sederhana aja. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan rahmatmu kepadanya. Itu saja. Simple. Ya, kalau kita tidak bisa pandai merangkai kata doa ya kaplapakan kurus sebagai yang penting itu aja yang jangan tinggal. Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan rahmatmu kepadanya. Itu sudah menjadi doa yang paling dinanti oleh si mayit ya. Ibu rahimahullah ya, kalau keluarga kita ya kita jarang doakan, ketika mereka masih hidup, mereka masih bisa berdoa sendiri. Nah, dari ini semasa hidup, beliau bisa berdoa sendiri. Tapi sekarang kan beliau sudah tidak bisa berdoa. Maka dikata Nabi, dia sangat menanti doa-doa dari ahli warisnya, istrinya, anaknya, ya keluarganya yang masih ada. Ya. Apa yang dinanti? Ya doa. Ya. Masya Allah Bapak Ibu ya, kata Nabi, kalau seandainya nauzubillah semoga Pak Hadari sudah bahagia dalam kuburnya ya. Kata Nabi seandainya ada mayit yang sedang disiksa dalam kubur, kemudian ahli waris yang mendoakan ya Allah ampunkan dosanya, itu malaikat berhenti menyiksanya. Berhenti menyiksanya. Sampai dia bertanya, wahai malaikat kenapa engkau tiba-tiba berhenti menyiksaku? Karena malaikat ahli warismu di dunia sedang mendoakan. Ya, sedang mendoakan. Pasti ya pasti. Dan Nabi mengatakan pasti ya. Ya mohon maaf ya, saya yakin keluarga kita yang sudah meninggal dunia pasti juga membawa dosa kan ya. Ya tidak ada manusia yang meninggal tidak membawa dosa. Nah, ternyata walaupun kita banyak dosa ketika meninggal dunia, ternyata bisa kita bantu dihapuskan dosanya dengan sedekah yang masih hidup atas nama
si mayit ya, mau 10.000, 20.000, apapun sedekah ya. Misalkan kita Jumat berkah, ya sedekah makanan, ya kita niatkan ya Allah ini sedekah atas nama suamiku ya Allah. Ini cukup niat dalam hati saya. Cukup niat dalam hati saja. Tidak harus apa, tidak harus Disebutkan. disebutkan ya, tidak disebutkan ya. Misalkan maaf ya, ada kita bawa mobil terus ada tukang parkir ya 2.000 perak. Kalau kita niatkan sedekah si mayit itu jadi penghapus dosa ya. Penghapus dosa. Terus buat kita apa untungnya tuh ya? Ya buat si mayit aja bermanfaat, apalagi buat yang hidup. kita, ya buat kita. Kalau kita sedekah atas nama kita, ya buat kita pahalanya, buat kita penghapus dosanya. Tapi kalau kita sedekah atas sama si mayit, pahala dan penghapusan dosanya buat si mayit dan buat kita. Nah, double ya. Makanya kalau kita ingin membantu menyelamatkan dengan banyak-banyak bersedekah atas nama si mayit ya. Yang kedua ya. Yang ketiga ya, cara memberikan pelampung kepada orang yang sudah meninggal, yang seperti yang digambarkan Nabi seperti orang yang mau tenggelam di lautan adalah kita menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman-teman almarhum. Dan pasti bapak yang punya keluarga ya, bapak juga punya teman-teman, itu jaga hubungan baik ya. Maka ibu pesan saya ke ibu ya, kalau ibu ini kan bestie nih ya, bestie kan ya. Kalau bisa kenalkan sama anak-anak kita ya, kenal sama anak kita. Nah ini teman ibu, kalau ibu meninggal tolong jaga hubungan baik ya, supaya apa? Supaya ngalir pahala ke kita terus. Itu ya, jadi ketika kita menyambung hubungan baik dengan keluarga almarhum, dengan teman-teman almarhum, itu kata Nabi itu pahalanya pasti ngalir buat si mayit ya, pasti ngalir buat si mayit ya. Nah, jadi mayit itu sangat bisa kita selamatkan ya. Sejahat apapun seorang mayit semasa hidupnya masih bisa kita bantu, kita selamatkan. Meski berarti selamatkannya. Ini yang ketiga ya, menjaga hubungan baik dengan keluarga dan sahabatnya. Apalagi kalau si mayit, si almarhum masih punya bibi, sudah nggak punya orang tua tapi masih punya bibi ya. Itu bibi itu apa namanya, cara bakti kepada orang tua. Kayak kalau kepada suami kita cara baktinya pada siapa? Pada orang tuanya. Kalau orang tua nggak ada, masih saudara kandungnya masih ada, jaga hubungan baik dengan anak-anaknya, cucu-cucunya kita jaga hubungan baik. Itu insya Allah akan mengalirkan pahala buat sebaiknya. Makanya pesan saya buat ibu-ibu ya yang masih dikasih kesempatan hidup ini, kita punya anak ya keturunan, kenalkan anak-anak kita kepada teman-teman kita. Dan kita wasiatkan, nah, kalau mama meninggal, ibu meninggal, tolong kamu jaga hubungan baik dengan teman-teman mama gitu ya. Supaya apa? Supaya berpahala buat dia, jadi pahala satu rahim, pahala juga buat si mayit ya, yang anaknya, keluarganya bisa menjaga silaturahim. Nah, yang keberapa? Yang keempat ya, yang terakhir Bu ya. Cara memberikan pelampung kepada mayit itu adalah dengan cara kita menceritakan kebaikan-kebaikan mayit. Jadi sangat dianjurkan oleh Allah kita menceritakan kebaikan-kebaikan si mayit. Haram hukumnya menceritakan keburukan si mayit. Ya, jangan sampai keburukannya diceritakan malah kebaikannya enggak. Jadi ibu nanti boleh nanti di depan teman-temannya, suami, depan keluarga membanggakan suami kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Karena itu berpahala buat kita dan berpahala juga buat si mayit. Syukur-syukur ketika kita menceritakan kebaikan si mayit, orang terinspirasi ingin berbuat baik. Ya, itu bisa, tambah lagi pahala nanti buat si mayit. Jadi ibu ya, salah satu doa Nabi Ibrahim ya, di dalam surat ke-26 ya, kalau bisa ibu juga baca doa ini ya. Doa Nabi Ibrahim surat 26 ayat 83 sampai 85 ya. Di antara doa Nabi Ibrahim adalah ingin terus dikenang kebaikannya oleh orang-orang yang hidup setelahnya. Jadi bahasa kasarnya, Nabi Ibrahim itu ingin jadi orang terkenal, tapi nanti setelah meninggal dunia. Ibu-ibu, satu-satunya Nabi yang berdoa ingin namanya terus dikenang setelah dia meninggal, Bu, cuma Nabi Ibrahim. Dan Allah kabulkan. Dari mana Allah kabulkannya, Bu? Di salawat. Salat Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa dalam salawat yang dibawa cuma Nabi Ibrahim? Ya, kalau Nabi Muhammad jelas Nabi kita kan ya. Kenapa Nabi Ibrahim bukan Nabi Musa? Padahal yang paling banyak diceritakan di Quran adalah Nabi Musa. Tapi begitu salawat kenapa Nabi Ibrahim? Kenapa? Karena Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim, ingin dikenang, ya, ingin disebut-sebut namanya setelah meninggal dunia. Nah, ketika kita menyebut nama Ibrahim itu pasti mengalirkan pahala kepada Ibrahim. Kebayangnya kalau kita sering menyebut nama keluarga kita yang sudah meninggal, oh suami saya mah dulu, ibu saya mah dulu gini, bapak saya dulu gini, kita sebut mereka, itu terus akan mengalirkan pahala. Maka pesan saya buat ibu ya, jadi jangan berhenti mendoakan, ada rezeki sedekah atas nama almarhum ya, kemudian juga jaga hubungan baik dengan keluarga dan teman-temannya. Yang terakhir sering sebut-sebut
kebaikannya. Oh, suami saya pernah khatam Quran, suami saya alhamdulillah rajin baca Quran, suami saya tidak pernah tinggal sholat 5 waktu, misalnya. Sebut aja kebaikan-kebaikan, sekecil apapun kebaikan kita sebutkan, ya. Kita banggakan, ya. Kan yang nggak boleh kan membanggakan amal sendiri, kan nggak boleh kan, ya. Tapi membanggakan amal orang yang sudah meninggal dunia justru dianjurkan, ya. Makanya biasakan kita membanggakan amal orang yang sudah meninggal dunia, ya. Ibu pastikan bapak punya banyak kebaikan, ya. Ibu silakan ceritakan ke teman-teman dan sebagainya. Dan kalau kita mendengar cerita orang yang meninggal kebaikannya, jangan bosan deh. Bosan itu dulu yang ceritakan, ya. Jangan. Dia sedang ingin membantu menyelamatkan si mayit dalam kubur, ingin ngirim pahala, ya. Jadi jangan bu bosan eta wae diomongkan, ya. Jangan. Pamer. Enggak apa-apa memamerkan amal orang yang sudah meninggal, mah boleh. Yang enggak boleh memamerkan amal sendiri. Kenapa? Kalau memamerkan amal sendiri kan bisa sombong. Tapi kalau kita memamerkan amal yang sudah meninggal kan gak akan sombong si mayit, kan sudah meninggal, kira-kira begitu, ya. Ibu, ya, ini salah satu sunnah yang jarang dikerjakan orang adalah menyebut kebaikan-kebaikan si mayitnya. Tadi ibu nyampaikan bapak begini, itu saya senang tuh, ya. Masya Allah, itu semoga jadi tambah pahala, ya. Dan itu bu jangan sekali-sekali terus sesering mungkin menyebutkan kebaikan orang yang sudah meninggal, ya, kira-kira. Kita ingin melepaskan rindu, ya, ingin mengurus kuburannya. Tapi yang bermanfaat buat si mayit itu bukan ziarah kuburnya, tapi doa-doanya. Dan doa tidak harus di kuburan, ya. Ya kalau doa di kuburan repot juga kita tiap hari ke kuburannya. Ya, yang penting Allah mau mendengar doa kita. Makanya ibunya sebagai istrinya banyaklah mendoakan bapak, ya. Ya karena ibu dan bapak kan ingin kembali berkumpul di surga, ya. Ya jangan sampai berpisah, ya. Orang yang paling rugi itu adalah orang yang di dunianya berkumpul, di akhiratnya berpisah, ya. Ya berpisah, ya. Kalau berpisahnya di surga sih masih mending. Kalau berpisahnya sama-sama di neraka kan auzubillah, ya. Tapi yang jelas kalau sudah di surga gak ada istilah berpisah. Kata Nabi, ya kalau kita sudah masuk surga akan kembali dikumpulkan bersama keluarga kita semuanya, ya. Ibu punya keluarga dunia masuk surga, bu, kumpul kembali insya Allah, gak akan berpisah, gak akan berpisah. Nah, ini yang pertama, jadi pelampung yang bisa kita kirim adalah doa, ya. Yang kedua, kata Nabi, pelampung yang kita bisa kirim yang terbaik adalah sedekah atas nama si mayit, ya. Ya ibu, ya ada rezeki sedekah atas nama bapak, ya. Seberapapun kita sedekah niatkan atas nama si mayit, ya.